Menjadi murid adalah sebuah keputusan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup hanya menjadi orang percaya. Saya sudah orang percaya, saya sudah pengikut Kristus, yes. Tetapi orang percaya harus next step kepada murid. Murid kualitasnya itu beda. Murid itu berbicara kualitas, berbicara dia tahu tujuan hidupnya, berbicara dia tahu visinya. Seorang murid dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu visinya, dia tahu apa yang akan dikerjakan. Seorang murid tahu, saudara. Kalau bukan murid, dia nggak tahu, dia bingung, saudara. Hidupnya mau kemana? Bingung. Tapi kalau murid, saudara, dia tahu. Aku mau lakukan ini, aku mau gini, aku mau gini. Ambil jurusan pun tahu. Aku mau ambil jurusan ini karena suatu hari Tuhan mau pakai aku lewat jurusanku untuk berbicara kepada banyak orang. Untuk gini, untuk gini. One day, Tuhan mau pakai aku gini, Tuhan pakai aku gini. Maka aku akan ambil kuliah ini. Murid, dia tahu, saudara. Dia punya goal, dia punya tujuan dalam hidupnya. Makanya jadi murid itu adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan Anda. Mau nggak dimuridkan? Kalau saudara mau dimuridkan, berarti harus punya hati untuk belajar, harus mau merendahkan diri. Jangan saudara lihat penampilan orang yang memuridkan Anda. Dia memuridkan aku, penampilanku aja lebih keren dari dia. Gitu kan? Bukan masalah penampilan, saudara. Ibu itu aja nggak jelas. Enggak, saudara. Kita fokus kepada karakter ya, jangan kepada apa yang bisa dilihat. Dan setelah saya punya hati untuk dimuridkan dia, baru saya melihat kualitas itu. Baru saya lihat, bagus ya pengajaran abang ini ya. Saya diberkati, saudara. Karena saya udah buka hati. Kalau udah buka hati, baru dapat sesuatu. Dan saya berikutnya, di ujung-ujungnya dia muridkan saya bilang, thank you bang, aku diberkati. Karena saya harus dimuridkan orang lain yang berbeda lagi, saudara. Karena saya pindah kota, jadi harus mencari mentor yang baru lagi, saudara, supaya saya kembali dimuridkan oleh seseorang. Jadi kita harus cari orang yang memuridkan kita, dan kita harus cari orang yang bisa kita muridkan juga. Dua-duanya, kita dimuridkan, kita memuridkan. Amin. Matius 4 ayat 18, saudara. Di sana dikatakan Yesus menemukan Petrus. Di mana Petrus dan juga Andreas ditemukan Yesus, saudara? Di mana? Ayolah, bukalah ya, Matius 4 ayat 18 ya. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ngapain Yesus di danau Galilea, saudara? Ngapain Yesus jalan-jalan di sepanjang itu sungai Galilea? Ngapain dia di sana, di danau itu, saudara? Dia memang mau cari murid. Jadi saudaraku, kalau cari murid itu harus sengaja. Doakan, Tuhan aku mau dapat murid. Doakan. Secara serius mesti cari. Saya juga kalau cari murid, saya doakan, Tuhan, apakah orang ini aku mau memuridkan dia? Apakah orang ini nanti bisa akan menjadi murid rohani saya, anak rohani saya doakan, saudara. Kita harus sengaja, saudara. Kalau kita nggak ada planning, mengalir gitu aja, nggak akan dapat murid. Percayalah. Yesus secara sengaja pergi ke Danau Galilea, menyusur Danau Galilea untuk cari murid. Nah, ketemulah sama namanya Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan mereka menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ya. Nah, yang kita lihat di ayat berikutnya, saudara. Apa yang respon mereka? Responnya si Petrus ini ya. Dan ketika Yesus sedang lanjut. Oke. Lanjut. Yesus berkata kepada mereka, apa saudara? Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa saudara? Penjala manusia. Wow. Di dalam kalimat yang pertama saja, Yesus sudah langsung memberikan mereka visi. Langsung Tuhan kasih mereka visi. Sekarang kamu penjala ikan. Follow me, ikut aku, dan I will change your life. Aku akan jadikan kamu menjadi penjala manusia. Wow.
Pasti mereka kaget kan, "Wah, penjala manusia." Saya ini penjala ikan loh, Pak. Kok saya jadi penjala manusia? Tapi itu, saudara, dengan kuasa Roh Kudus mereka menangkap sesuatu. Mereka menangkap sesuatu, dan di ayat 20 apa yang terjadi? Coba lihat. Coba lihat. Apa dikatakan, saudara? Lalu mereka pun apa? Berlama-lama mikir atau gimana? Lalu mereka pun apa, saudara? Segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Orang yang terlalu banyak pertimbangan, saudara, ngulur-ngulur waktu, saudaraku, Tuhan gak suka. Tuhan yang suka itu action, saudara. Ambil tindakan saja.